Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam silaturahmi dari kami pada Padepokan Jati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sedang berada di wilayah kota Cirebon ya, di salah satu tempat keramat banyak semut tempat keramat ya. Kita akan coba mencari tahu tentang makam keramat ini gitu kan, sejarahnya seperti apa, yang memang sebetulnya belum banyak orang yang tahu sih tentang sejarah tempat ini sendiri, sahabat. Kami dan tim akan mencoba mengungkap rasa penasaran kita dan mencari tahu sosok siapa sih yang ada di sini dan sejarahnya seperti apa. Mungkin kita akan mencoba melakukan interaksi dengan sosok gaib seperti biasa dan melakukan mediumisasi dengan sosok gaib yang ada di sini, sahabat. Tapi ikuti perjalanan kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share. Ya, Kang Beben gimana nih sama Kang Ajis setelah berada di tempat ini? Ya, sebenarnya tempat ini juga belum banyak orang yang tahu ya. Jadi seperti apa? Mungkin malam ini kita akan mencoba ya. Iya. Seperti apa nih perjalanannya Kang Beben? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kita juga untuk menarik untuk mengupas sejarah yang ada di sini, karena di sini masih suasananya masih ini ya, masih kenceng banget gitu tuh, dan juga masih banyak demit-demitnya di sini campur sama sama yang inilah yang positif gitu di sini. Dan ternyata di sini juga banyak juga gitu tuh pohon-pohon yang gede-gede juga, dan demit-demit juga banyak juga di sini. Masih bercampur ya? Ya masih bercampur antara karena mungkin masih belum banyak yang datang ke sini. Jadi kalau apa dari energinya sendiri juga saya melihat masih bercampur ya antara horen dan jin itu masih bercampur itu bercampur. Tempatnya lumayan menantang dan lumayan menarik juga sih, menguji nyali juga nih. Kang Ajis mana nih Kang Ajis? Gimana Kang Ajis perjalanan setelah berada di tempat ini Kang Ajis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil daripada penelusuran saya selama perjalanan tawassul tadi, ya memang saya merasakan banyaknya aura-aura negatif daripada korin ataupun gaib-gaib yang ada di sekitar. Namun hasil daripada penelusuran saya, wallahu alam, jadi tempat ini sudah dibentengi, jadi aura-aura yang negatif dari luar itu tidak masuk ke dalam area ini. Mungkin itu saja yang saya lihat ya. Oke, terima kasih. Oke, seperti sahabat ya, sedikit cerita daripada tim kita seperti itu dari Kang Ajis, Kang Beben menceritakan tentang perjalanan saat bertawasul tadi. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan interaksi terlebih dahulu untuk mencari tahu atau mencari informasi tentang sejarah tempat ini, sahabat. Tetap ikuti perjalanan kita pada malam hari ini. Ya. Sementara tim daripada Spiritual akan mengadakan interaksi ya. Ini subhanallah ya. Tempat ini memang sangat kencang sekali ya energinya. Assalamualaikum. Ini pohon apa ya, kemboja. Di sini ada pemakaman umum juga di sini. Jadi di sini selain ada makam keramat, di sini juga ternyata makam pemakaman umum juga ya. Dan konon katanya di sini juga banyak orang-orang yang datang ke sini selain untuk berziarah juga memang untuk mengadakan ritual-ritual. Kita menunggu ya hasil daripada penelusuran tim daripada spiritual kita.
Ini yang sangat dikenal itu di makam keramat ini adalah pohon Kamboja yang usianya memang sudah ratusan tahun ya. Ini jenis pohonnya pohon Kamboja ya, yang berbentuk ular naga. Jadi pohon ini dia roboh menini ke bangunan utama ya. Dan di sini pohon ini begitu semakin tua bukan semakin keropos, bukan semakin hancur, tapi semakin mengkristal ya, membatu. Ini tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekeroposan. Mungkin ini salah satu keramat daripada tempat ini. Menjula terus keluar ke sini. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Kidarmin. Siapa sosok Kidarmin? Salah satu sosok yang dimakamkan sebelah sana. Asli pribumi apa bukan? Iyalah. Pribumi. Oke, datangnya Kidarminnya datang tujuan kami ke sini untuk bersilaturahmi. Yang kedua ingin mencari tahu itu kan tentang keberadaan makam keramat di tempat ini. Bisa diceritakan sosok siapa beliau? Kula beliau baru sejarah. Kula anak mungkin tempat kilku wis anak. Berarti tempat itu selawas ya? Darmin sendiri nggak tahu tentang cerita dari tempat ini. Kula teka mau ngurungu anak sing lagi tahlil. Kula sing mau ku ngintip cuburi wiwitan. Jadi Darmin main itu gara-gara ngurungan orang tahlilan. Iya. Jadi Darmin sendiri tidak bisa menceritakan nih tentang keberadaan makam keramat ini. Sebab pus anak sing bungene lawas zamane. Jadi, oke sahabat, dari mediator pertama tidak bisa memberikan informasi karena beliau datang dan hadir di sini hanya untuk berinteraksi karena beliau mendengar gitu kan ada suara orang yang sedang bertawasul tadi. Mungkin kita akan next mencari mediator sosok yang selanjutnya. Oke, tetap ikuti ya sahabat. Ada mediator yang masuk. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa ini? Sosok jin di sebelah mana?
sampean tahu sejarah tempat ini? Seperti apa sejarahnya, bisa diceritakan? Bisa. Seperti apa sejarahnya? Di sini tempat kumpulnya para ulama dan bercampur dengan pangeran yang ada di dalam. Kumpulnya di sini. Pangeran siapa, Bu? Panji. Itu nama Nama sebutan beliau Pangeran Panji. Dari mana beliau? Tahu nggak? masih ada keturunan dari sana. Gimana ya? Harus lebih dalam gitu. Maksudnya menceritakan tentang perjalanan beliau, sosok beliau itu siapa, dan kenapa sih bisa ada di tempat ini gitu kan? Iya, dan Pak kawal dengan para ulama di sini. Jidat merasa nyaman di tempat ini. Yang beliau lakukan di tempat ini apa? Berkumpul dan bersemedi. Dikumpul di sebelah sana. Ini selain masa perjalanan Pangeran Panji itu sendiri pada zaman itu dengan siapa aja? Dengan Kijaya. Kijaya. Masih Turunan dari mana? abdi dalam keraton. Gitu sahabat, konon dari yang mediator kedua menceritakan tentang perjalanan dan sedikit memberikan gambaran bahwa sosok beliau adalah sosok pangeran ya, sosok pangeran yang dahulu berada di tempat ini dan berkumpul bersama ulama yang berada di tempat ini ya. Iya. Tapi kita masih belum ketemu nih sahabat, dari mana-mananya. Bisa diceritakan dengan secara apa ya, lebih jauh lagi gitu kan tentang perjalanan beliau? Tidak bisa. Kenapa? Kita juga kan perlu nih informasi-informasi yang lebih jauh lagi tentang beliau gitu kan. Soalnya masyarakat di sini pun belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan makam keramat di tempat ini gitu kan. Tujuannya supaya kita bisa menceritakan ke masyarakat dan mungkin bisa dilestarikan gitu kan. Coba ambil dari sebelah sana. Siapa yang dari sana? Nanti ke pohon besar. Siapa dia? Yang tahu? Dia awal pengikut dari Pangeran Panji. Oh, beliau tahu gitu kan perjalanan tempat ini. Oke, berarti sampai tidak bisa menceritakan lebih jauh lagi. Oke, sahabat, dari mediator yang kedua pun tidak bisa memberikan informasi yang detail atau yang jelas tentang keberadaan makam keramat ini, sahabat. Mungkin kita akan mencoba lagi ya mencari informasi yang bisa kita ambil untuk apa ya ya supaya lebih tahu aja gitu kan sejarahnya. Kebetulan tempat keramat ini juga belum banyak yang tahu gitu kan untuk warga sendiri juga, sahabat. Oke, terima kasih, mangga bisa balik ya.
masih mencari tentang sejarah ya yang masih belum terkupas tentang makam di sini. Emang di Keramat ini belum banyak orang yang tahu tentang masalah apa namanya perjalanan daripada Pangeran Ahmad ini ya. Disebut di sini di Ki Gede Kalikoa. Ki Gede Kalikoa itu emang Kalikoa itu di sini adalah kampung Kalikoa, jadi disebut Ki Gedenya ya, Ki Gede Kalikoa. Tentang asal usul daripada Kalikoa ini belum pas lebih dalam lagi. Sampurasun. Dengan siapa saya berbicara? Musa Geni. Musa Geni. Ya, Sosok siapa Musa? Patih daripada kerajaan Prabu Anom. Sebelah mana adanya? Taman Surya Raga. Taman Suryaraga. Sampean tahu tentang perjalanan atau sejarah daripada Prabu Anom? Siapa sosok Prabu Anom? Prabu Anom waktu raja yang memimpin pada zaman itu. Kerajaan mana beliau memimpin? Cirebon. Nah kalau untuk makam ini sendiri, makam siapa? Makam seorang pendatang. Seorang pendatang. Iya, Sosok siapa beliau? Sampean kenal lihat? Siapa? waktu zaman itu beliau bernama Ahmad. Oh, pada zaman itu bernama Ahmad. Apa yang beliau lakukan di tempat ini? Beliau terdampar di kali sebelah sana. Beliau dulu sedang bertujuan ingin menyusul seorang ayahnya yang sedang berada di tanah Mekah. Lama zamannya beliau pesantren dan menuntut ilmu agama. Selepas dia pulang dari pesantren, lalu dia dikabari oleh sahabat ayahnya untuk menjemput ke tanah Mekah. Berjalannya beliau dari sana menggunakan perahu yang sudah disiapkan peti oleh ayahandanya untuk bekal dibawa di kota Mekah. Sampainya di sini, kapal tiba-tiba mati dan tidak bisa berlaju. Zaman itu di wilayah ini masih dikuasai oleh Prabu Anom. Beliau melihat ada sebuah kapal yang terdampar. Lalu sang Prabu memerintahkan saya untuk menanyakan siapa dia dan dari mana dan mau kemana tujuannya.
Jadi sempat ada interaksi antara sampean dengan sosok Ahmad itu. Iya, Kalau boleh tahu sosok Ahmad itu dari mana ya? Kan ada yang ini, jadi cerita itu masih simpang siur ya tentang perjalanan atau keberadaan tempat ini gitu kan. Antara katanya ada yang bilang beliau adalah sosok pangeran. Beliau benar memang sosok pangeran. ada keturunan daripada Kesultanan di Demak. Pangeran Ahmad sempat bertemu dengan Raja Anom itu. Bahkan beliau diperintahkan untuk tidak melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekah. Dan Dengan alasan kenapa itu suruh tidak melanjutkan? suruh tinggal di daerah Cirebon. Waktu itu Raja Anom itu berkedudukan seorang raja Iya, di tanah Caruban ini. iya. Terus lalu selanjutnya setelah bertemu seperti itu, apakah Pangeran Panji itu terus melanjutkan perjalanan apa tetap Tidak, disuruh tetap di tanah Cirebon. Lalu Syekh Ahmad beserta prajuritnya turun dan meninggalkan kapal dan membawa sebuah peti untuk tetap tinggal di daerah Cirebon. tugas selanjutnya Pangeran Panji di sini ditugaskan sebagai apa sama Raja Anom itu? Pada zaman itu, Prabu Anom sudah memandang bahwa dia bukan sembarang orang. Maksudnya? Ketika beliau disuruh tetap di tanah Cirebon dan tidak melanjutkan suatu aktivitasnya untuk perjalanan menuju kota Mekah, beliau turun. Lalu seketika sang Prabu mengujinya. Menguji dengan cara apa? Diperintahkan oleh sang Prabu untuk melukis suatu lukisan. Namun sang Syekh Ahmad melontarkan saya tidak bisa apa-apa. Namun sang Prabu tidak begitu percaya. Sang Prabu pun memaksa kalaupun dia tidak melakukannya, maka beliau akan dibunuh di tanah Cirebon. Lalu seketika beliau pun melukis suatu lukisan dan hasilnya sangat begitu indah. Lalu sang Prabu pun mengajaknya beliau ke dalam keraton. Yang dilukis oleh Pangeran Ahmad itu apa? Suatu pemandangan yang sangat indah. Nah, terus diajak ke keraton, dikasih kedudukan oleh Prabu Anom sendiri. Belum sampai di situ, sang Prabu pun masih mengujinya. Apalagi yang Sang Syekh Ahmad diperintahkan untuk membuat suatu taman yang pada zaman itu taman itu dinamakan Taman Surya Raga. Dengan satu malam beliau bisa menyelesaikannya. Lalu sang Prabu pun merasa tersaingi kesaktiannya. Dengan cara yang picik, sang Prabu pun mengusirnya untuk keluar dari wilayah Cirebon. Iya. Jadi merasa tersaingi Iya. tentaranya. Lalu Syekh Ahmad pergi begitu saja setelah diusir oleh Prabu Anom itu. Dengan cara sang Prabu entah
bagaimana caranya Syekh Ahmad dilemparkan lalu beliau terpental ke arah sana. Datang di sana suatu perkampungan itu masyarakat terkena penyakit. Syekh Ahmad pun bisa menyembuhkan semua masyarakat yang ada di sana. Lalu lanjut perjalanan dari mulut ke mulut sampailah kepada Prabu Anom dan ditarik lagi lah. Dan Syekh Ahmad datang ke tanah Cirebon memerintahkan saya untuk membawanya kembali. Pada zaman itu Taman Surya Raga yang terlihat indah dan megah sedang diporak-poranda oleh Belanda. Semuanya hancur berantakan. Syekh Ahmad diperintahkan untuk datang ke sini untuk membenarkan dan merenovasikan taman yang dibuat olehnya. Selesailah sudah perbaikan taman itu. Masih tetap sang Prabu merasa kesayangi adanya beliau datang di tanah Cirebon. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Prabu? Syekh Ahmad ditendang oleh sang Prabu. Badan dan kepalanya memisah. Badan menetap di Taman Surya Raga dan kepala tercebur di dalam sungai itu. Terpisah badan dan kepalanya. Ya, Lalu tidak ada yang setelah terpisah jasadnya tersebut tidak ada yang mengurus atau gimana? Atau waktu itu Pangeran Panji tidak mempunyai pengikut atau prajurit, dia bergerak sendiri di Cirebon? membawa prajurit daripada kerajaan ayahandanya untuk mengawal perjalanan beliau. Jadi perjalanan Syekh Ahmad itu setelah pertikaian dengan Prabu Anom itu wafat dengan cara seperti tadi. Iya, Ya. Tidak dikuburkan dengan selayaknya. Terus sampai berada di sini, sampean sebagai selaku pati dari Prabu Anom ya, iya. berada di sini emang benar makam daripada jasadnya Pangeran Ahmad itu. Makam beliau pernah bersemedi dan bertapa di dalam sana. Prabu Anom sendiri itu keberadaannya kemana itu? Sana. Ke wilayah lain. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh sampean tentang keberadaan tempat ini. Kon katanya tempat ini juga banyak sekali orang-orang yang datang ke sini dengan bertujuan lain ya, bukan berziarah. Emang di sini emang katanya banyak juga benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan daripada Syekh Ahmad itu. Itu bekal yang beliau bawa, Oh, yang peti itu. yang sudah dipersiapkan oleh ayahandanya. Banyak nggak orang yang datang ke sini untuk berziarah atau ngadain acara-acara lain gitu kan? Banyak. Apa saja gitu contohnya? Minta nomor, ambil pusaka daripada peninggalan Syekh Ahmad.
respon Aki sendiri seperti apa melihat orang-orang seperti itu? Sudah bukan wilayah saya, namun sudah ada, ya. Siapa? Menjaga. Oke, Kang Musi tadi katanya ada yang mau tanya. Apa ada masih ada hubungan dengan Pangeran Timur Muhammad? Jauh. Apa masih ada hubungannya dengan Syekh Majagung? Syekh Majagung kerabat daripada ayahandanya. Berarti perjalanan daripada Pangeran Ahmad di Cirebon ini tidak sempat sampai ke keturunan anak cucu, tidak ya perjalanannya. Jadi tidak ada penerus daripada anak atau keturunan putra mahkota daripada pangeran, nggak ada di sini. Jadi putus perjalanan dengan perselisihan dari para yang Ada lagi? cukup ya. Ya, cukup ya. Sudah cukup. Oke sahabat, dari mediator ketiga juga ya. Iya. Di itu dulu, Kang Bibin. Oke, terima kasih ya atas informasinya. Mohon maaf apabila kami telah mengganggu keberadaan daripada sampean. Dari mediator yang ketiga ya, ketiga, kita mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan tempat ini ya. Sosok siapa beliau, dan beliau adalah konon katanya adalah Syekh Ahmad Pangeran Panji gitu ya, yang dulu sedang melakukan perjalanan untuk menyusul ayahandanya di kota Makkah, namun beliau terdampar di kota Cirebon dan bertemu dengan sosok Raja Cirebon pada masa itu sahabat. Dan lambat laun dengan perjalanan beliau akhirnya menetap dan disuruh menetap di Cirebon gitu kan. Salah satu tempatnya di tempat ini yang konon adalah makom ya, bukan makam sahabat. Makom tempat beliau beristirahat, entah bertapa, itu ada di tempat sini sahabat. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mengaturkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.